Setelah usia 70, kulit Anda berubah dengan cara yang jarang orang pikirkan, dan kebiasaan mandi yang selama ini dipercaya bisa lebih banyak merugikan daripada bermanfaat. Kulit kering, iritasi, kelelahan, bahkan risiko jatuh yang berbahaya. Mungkinkah mandi harian Anda diam-diam merugikan Anda? Kita semua diajarkan bahwa kebersihan berarti mandi setiap hari. Tetapi bagaimana jika aturan itu tidak lagi berlaku seiring bertambahnya usia? Hari ini, kami akan mengungkap 7 fakta mengejutkan tentang mandi setelah usia 70 yang mungkin akan mengubah rutinitas Anda selamanya. Di akhir, Anda akan menemukan trik sederhana yang didukung ahli untuk tetap segar tanpa membahayakan kesehatan. Tetap ikuti, karena tip terakhir adalah sesuatu yang perlu diketahui setiap lansia. Jika Anda belum berlangganan, berlangganlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. 1. Mandi harian bisa membuat kulit lansia kering seperti gurun. Penuaan bukan hanya soal keriput atau uban. Ini adalah transformasi diam-diam yang mengubah seluruh tubuh, terutama kulit. Bayangkan Ani, seorang pensiunan berusia 72 tahun yang energik dan gemar mandi malam. Setelah puluhan tahun membesarkan anak dan menjalani karir yang sibuk, berendam di air hangat berbusa adalah cara favoritnya untuk bersantai. Itu adalah ritualnya, kenyamanan kecil dalam rutinitas harian. Namun belakangan, ia mulai merasa terganggu. Kulitnya terasa kencang, gatal, dan kasar, seperti amplas. Awalnya, ia mengira ini karena udara kering di musim hujan, tetapi kunjungan ke dokter kulit mengungkap penyebab sebenarnya. Mandi harian itu menghilangkan kelembapan yang sangat dibutuhkan kulitnya yang menua. Penelitian mendukung pengalaman Ani. Studi dari institusi seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga menegaskan bahwa setelah usia 70, kulit mengalami perubahan dramatis. Lapisan terluar, epidermis, menipis secara signifikan, sementara dermis di bawahnya melemah karena kolagen dan elastin, penting untuk kulit kencang dan muda, terus berkurang. Kelenjar sebasea, yang memproduksi minyak alami untuk menjaga kulit lembut, melambat. Kelenjar keringat, yang membantu menjaga kelembapan dan suhu tubuh, juga kurang efisien. Kombinasi ini membuat kulit lansia jauh lebih kering dan rapuh, seperti perisai pelindung yang perlahan rusak. Sekarang, bayangkan dampak mandi harian, terutama dengan air panas atau sabun keras. Alih-alih menenangkan kulit, kebiasaan ini mempercepat kekeringan dan kerusakan. Dokter kulit menyebutnya sebagai reaksi berantai kerusakan. Pertama, muncul rasa kencang seperti yang Ani rasakan. Lalu, gatal menetap, menandakan pelindung kulit mulai rusak. Jika dibiarkan, ini bisa meningkat menjadi serosis, kulit kering parah yang retak dan perih setiap bergerak. Dalam kasus ekstrim, retakan ini bisa menyebabkan pendarahan, infeksi, atau memperburuk kondisi seperti dermatitis. Pikirkan kebiasaan mandi Anda. Apakah Anda suka mandi air panas? Apakah Anda menggunakan sabun keras untuk merasa benar-benar bersih? Bagi lansia, pilihan ini bisa membuat kulit mereka seperti medan perang. Tapi kabar baiknya, ada cara lebih baik untuk tetap segar, tanpa kerusakan. Kami akan membahasnya berikutnya. 2. Mandi lebih jarang bisa melawan infeksi lebih baik. Inilah fakta yang mungkin membuat Anda terkejut. Mandi lebih jarang justru bisa membuat lansia lebih tahan terhadap infeksi. Kedengarannya aneh, bukan? Kita semua tumbuh dengan keyakinan bahwa kebersihan berarti menggosok kuman setiap hari. Namun bagi mereka yang berusia di atas 70, kebalikannya mungkin benar. Ambil contoh Budi, seorang duda berusia 80 tahun yang tak pernah melewatkan mandi pagi. Itu kebiasaan seumur hidup. Ia menyukai sensasi segar air panas mengalir di tubuhnya. Tapi setelah mengalami selulitis, infeksi kulit bakteri yang membuat kakinya bengkak, merah, dan nyeri, dokter menyarankan sesuatu yang tak terduga. Kurangi mandi menjadi 2 hari sekali. Budi awalnya ragu. Bisakah mandi lebih jarang membantu? Namun, yang mengejutkan, kulitnya mulai sembuh lebih cepat. Luka kecil yang dulu muncul tiba-tiba, itu berhenti terbentuk. Kulitnya tak lagi kering, dan infeksi jadi jauh lebih jarang. Ilmu pengetahuan mendukung pengalaman Budi. Studi yang diterbitkan dalam jurnal medis terkemuka menemukan bahwa lansia yang mandi lebih jarang memiliki lebih sedikit luka robek pada kulit. Luka kecil yang tampak sepele namun bisa berbahaya. Bayangkan kulit lansia seperti kertas tisu, tipis, rapuh, dan lambat sembuh.
Seiring bertambahnya usia, aliran darah menurun, respons imun melemah, dan pergantian sel melambat. Ini berarti luka robek bertahan lebih lama dibandingkan saat masih muda. Dan itulah yang disukai bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Celah untuk masuk, menyebabkan infeksi dari abses hingga, dalam kasus parah, sepsis. Mandi sering hanya memperburuk masalah. Air panas dan sabun menghilangkan lapisan lipid pelindung kulit, penghalang mikroskopis yang menyatukan sel dan mengunci kelembapan. Deterjen keras melemahkan protein seperti keratin, membuat kulit lebih rentan retak. Menggosok hanya menambah kerusakan, menciptakan lecet kecil tempat mikroba berbahaya bisa masuk. Tapi inilah keajaibannya. Mengurangi mandi menjadi 2 atau 3 kali seminggu memungkinkan kulit mempertahankan minyak alaminya, memperkuat pertahanannya. Membersihkan area tertentu dengan kain lembab menjaga kesegaran tanpa risiko yang tak perlu. Dan percaya atau tidak, manfaatnya bahkan lebih besar. Kita akan mengungkap lebih banyak berikutnya. 3 jatuh adalah bahaya nyata di kamar mandi, bukan kotoran. Bagi lansia, kamar mandi bukan hanya tempat untuk bersih-bersih. Itu adalah salah satu area paling berbahaya di rumah. Bayangkan Citra, seorang nenek berusia 76 tahun yang belajar ini dengan cara pahit. Suatu malam, setelah menikmati berendam seperti biasa, ia keluar dari bak mandi. Kakinya menginjak ubin licin, dan seketika ia terjatuh. Akibatnya, patah pinggul, berbulan-bulan rehabilitasi yang melelahkan, dan kehilangan kemandirian yang menyakitkan. Kisah Citra jauh dari langka. Perhimpunan Geriatri Indonesia memperingatkan bahwa jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera serius bahkan kematian bagi lansia. Data dari Kementerian Kesehatan menegaskan, lebih dari 1 dari 4 orang di atas 65 tahun mengalami jatuh setiap tahun, menyebabkan jutaan kunjungan ke UGD. Dan bagi mereka di atas 70, risikonya semakin meningkat. Mengapa? Karena penuaan membawa perubahan fisik yang tak terhindarkan. Otot melemah, refleks melambat, dan kondisi seperti artritis, osteoporosis, atau neuropati membuat gerakan kurang stabil. Tambahkan lantai basah, bak mandi licin, dan uap di kamar mandi, dan itu menjadi badai sempurna untuk bencana. Setiap mandi membutuhkan melangkahi tepi bak, menyeimbang di permukaan licin, atau keluar saat masih basah. Kelelahan, entah karena mengantuk di pagi hari atau kelelahan di malam hari, hanya meningkatkan peluang kecelakaan. Dan tidak seperti saat muda, jatuh bukan sekadar kemunduran sementara. Itu bisa berarti patah tulang, cedera kepala, atau hilangnya mobilitas yang membuat seseorang harus tinggal di panti jompo. Kabar baiknya, mengurangi frekuensi mandi bisa memangkas risiko ini secara signifikan. Jika lansia mengganti mandi harian dengan 2 atau 3 kali seminggu, menggunakan mandi spons atau cuci di wastafel di antaranya, mereka mengurangi paparan terhadap bahaya jatuh. Tentu, pegangan dan keset anti licin membantu, tapi solusi termudah adalah meminimalkan kunjungan ke zona bahaya itu sama sekali. Lagi pula, apakah kulit bersih total sepadan dengan risiko masuk rumah sakit? Faktanya, sedikit keringat tidak akan menyakiti, tapi jatuh parah bisa mengubah segalanya. Percaya atau tidak, tubuh manusia punya cara bawaan untuk tetap segar, yang akan kita jelajahi berikutnya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Tubuh Anda adalah mesin pembersih diri. Percayalah padanya. Pernah bertanya-tanya bagaimana manusia bertahan selama berabad-abad tanpa mandi harian? Kulit Anda bukan kanvas kosong yang perlu terus digosok. Ini adalah keajaiban hidup yang dirancang untuk merawat dirinya sendiri. Bagi lansia, sistem bawaan ini lebih dari sekadar nyaman. Ini adalah perisai penting melawan kekeringan, iritasi, dan infeksi. Tapi ada kendalanya. Mandi berlebihan mengganggu keseimbangan alami ini, menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Bayangkan kulit seperti taman yang dirawat dengan hati-hati. Sedikit perawatan menjaganya tetap sehat, tapi terlalu banyak mencabut, seperti terlalu sering mencuci, menghilangkan yang baik bersama yang buruk. Mikrobioma kulit, ekosistem ramai bakteri ramah, bekerja tanpa lelah untuk menjaga keseimbangan. Mikroba seperti Cutibacterium acnes memakan sel kulit mati dan keringat, mencegah bakteri berbahaya mengambil alih. Sementara itu, sebum, minyak alami yang dihasilkan tubuh, bertindak seperti mantel hujan,
mengunci kelembapan dan menolak kotoran. Sel kulit mati terlepas sendiri, membawa kotoran tanpa perlu penggosokan keras. Ini adalah proses yang terorganisir dengan baik, sampai sabun dan air panas datang, menghilangkan minyak, mengganggu pH, dan menghapus bakteri menguntungkan. Bagi lansia, gangguan ini sangat bermasalah. Seiring kulit menua, ia menjadi lebih tipis dan menghasilkan jauh lebih sedikit minyak, membuatnya lebih rentan terhadap kekeringan. Studi yang diterbitkan dalam jurnal dermatologi terkemuka menegaskan bahwa pencucian berlebihan dapat memicu kekeringan, iritasi, bahkan eksim, tanda bahwa keseimbangan kulit tidak selaras. Solusinya, mandi lebih jarang dan gunakan pembersih lembut yang ramah kulit saat melakukannya. Khawatir tentang bau? Lap cepat di ketiak atau sedikit deodoran seringkali cukup. Membersihkan area yang berkeringat menjaga kesegaran tanpa menghilangkan minyak esensial. Dan jangan lupa, secara historis, orang-orang hidup dengan mandi minimal. Leluhur kita tidak mandi setiap hari, namun mereka hidup sehat. Jadi, mengapa lansia saat ini tidak bisa melakukan hal yang sama? Dengan memanfaatkan mekanisme pembersihan diri alami tubuh, lansia dapat menjaga kulit lebih sehat dengan usaha jauh lebih sedikit. Ini adalah strategi sederhana dan rendah perawatan yang selaras dengan cara tubuh dirancang, karena kadang-kadang, alam tahu yang terbaik. 5. Ahli bilang mandi sekali atau 2 kali seminggu sudah cukup. Inilah fakta mengejutkan. Dokter kulit dan geriatris terkemuka, seperti dari Universitas Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia, merekomendasikan lansia mandi hanya sekali atau 2 kali seminggu. Terkejut? Ini bukan tentang kelalaian. Ini tentang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kulit yang menua. Selama puluhan tahun, iklan telah menanamkan gagasan bahwa mandi harian penting untuk kebersihan. Tapi bagi lansia, kebiasaan ini bisa lebih merugikan daripada menguntungkan. Seiring kulit menua, ia menjadi lebih tipis, lebih kering, dan jauh lebih rapuh. Mandi sering, terutama dengan air panas dan sabun keras, menghilangkan minyak alami yang tersisa, melemahkan pelindung kulit. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan gatal, iritasi, bahkan luka terbuka yang mengundang infeksi. Meski begitu, kebersihan bukanlah satu ukuran untuk semua. Lansia berusia 70 tahun yang menghabiskan hari membaca atau menonton TV memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan yang suka berkebun atau jalan kaki setiap hari. Dan meskipun inkontinensia mungkin memerlukan perhatian ekstra, itu tidak berarti mandi seluruh tubuh diperlukan setiap hari. Membersihkan area tertentu dengan kain lembab dan sabun lembut untuk wajah, ketiak, dan selangkangan seringkali cukup untuk tetap segar. Sentuhan deodoran bisa menangani bau tubuh tanpa mengeringkan kulit. Ilmu mendukung perubahan ini. Studi menunjukkan bahwa lansia yang mengurangi frekuensi mandi menjaga integritas kulit lebih baik, lebih sedikit iritasi, dan mikrobioma yang lebih sehat, lapisan bakteri baik alami tubuh yang melawan kuman berbahaya. Dengan membiarkan mekanisme pembersihan diri tubuh bekerja sebagaimana mestinya, lansia bisa menghindari siklus kekeringan dan iritasi akibat pencucian berlebihan. Jadi, apa yang dicapai mandi harian Anda? Jika itu lebih tentang kebiasaan daripada kebutuhan, mungkin saatnya memikirkan ulang rutinitas Anda. Dengan kebijaksanaan yang didukung ahli, Anda bisa menjaga kebersihan tanpa mengorbankan kesehatan kulit. Lebih sedikit mencuci, lebih sedikit masalah. Itu adalah kemenangan ganda. 6. Mandi harian bisa membuat lansia kehabisan tenaga. Bagi banyak lansia, mandi bukan sekadar tugas harian sederhana. Itu adalah latihan yang melelahkan. Jurnal Kedokteran Indonesia menunjukkan bahwa mandi bisa menguras energi, membebani sendi yang menua, bahkan menyebabkan pusing atau pingsan. Apa yang terasa menyegarkan di masa muda menjadi pekerjaan fisik yang berat setelah usia 70. Berdiri di air hangat mungkin terasa menenangkan, tapi itu juga bisa membebani jantung, menyebabkan tekanan darah berfluktuasi. Bagi lansia dengan kondisi seperti POP, uap bisa membuat pernapasan lebih sulit. Artritis mengubah gerakan sederhana, membungkuk, mengangkat, atau menggosok, menjadi perjuangan yang menyakitkan. Dan usaha tidak berhenti saat air dimatikan. Mengeringkan tubuh, menyeimbang di satu kaki untuk memakai pakaian, dan menavigasi kamar mandi licin bisa membuat lansia benar-benar kelelahan. Sekarang, bandingkan ini dengan mandi seminggu sekali menggunakan kursi mandi atau selang genggam. Alih-alih bertarung dengan kelelahan setelah setiap mandi, energi disimpan untuk hal-hal yang benar-benar penting,
seperti menghabiskan waktu dengan cucu, berkebun, atau menikmati hobi. Studi menunjukkan bahwa mengurangi frekuensi mandi bisa menurunkan tingkat kelelahan dan bahkan meningkatkan suasana hati. Ketika lebih sedikit usaha dihabiskan untuk menjaga kebersihan, lebih banyak energi tersedia untuk menjalani hidup yang memuaskan. Saatnya memikirkan ulang gagasan bahwa mandi harian itu perlu. Mengurangi bukan tentang kelalaian, ini tentang membuat pilihan cerdas yang memprioritaskan kesejahteraan. Jadi, berapa banyak waktu Anda yang bisa diambil kembali dengan mengurangi? Mungkin melewatkan mandi ekstra bukan hanya tentang kulit yang lebih sehat. Ini tentang menjaga vitalitas Anda. 7. Kebersihan lebih dari sekadar berendam. Redefinisikan itu. Inilah pengungkapan besar. Tetap bersih tidak memerlukan berendam seluruh tubuh setiap hari. Kebersihan sejati adalah tentang perawatan cerdas dan terarah. Hal-hal seperti mencuci tangan sering, mengganti pakaian bersih, menjaga rambut dan kuku rapi, serta menggunakan tisu pembersih lembut. Kebiasaan kecil dan praktis ini membantu lansia tetap segar tanpa ketegangan fisik atau risiko mandi harian. Bayangkan seorang lansia berusia 80 tahun dengan lutut gemetar yang berjuang masuk ke bak mandi licin. Alih-alih bergulat dengan pancuran, lap sederhana dengan kain lembab atau tisu basah bisa melakukan pekerjaan sama baiknya, tanpa kelelahan atau bahaya jatuh. Penelitian dalam keperawatan geriatri menegaskan bahwa membersihkan area kunci seperti ketiak, selangkangan, dan kaki sama efektifnya dengan mandi penuh dalam menjaga kebersihan sambil mengurangi risiko kerusakan kulit dan kelelahan. Mencuci tangan, yang sering diabaikan dalam diskusi tentang kebersihan, adalah kekuatan besar dalam mencegah infeksi. Ini menjaga kuman jauh lebih efektif daripada menggosok seluruh tubuh berlebihan. Mengganti pakaian setiap hari, menyikat gigi, dan menjaga spray bersih juga memainkan peran besar dalam kesegaran dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi, pergantian kecil apa yang bisa membuat rutinitas kebersihan Anda lebih aman dan sederhana? Mungkin menggunakan pembersih tanpa bilas alih-alih berbusa di pancuran, atau duduk di bangku sambil mencuci di wastafel, alih-alih berdiri di kamar mandi beruap. Intinya, kebersihan bukan tentang seberapa sering Anda mandi. Ini tentang kebiasaan cerdas dan berkelanjutan yang melindungi kesehatan dan energi Anda. Jadi, apa yang telah kita pelajari hari ini? Mandi harian mungkin terasa menyegarkan, tapi bagi lansia, itu bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Dari menghilangkan minyak esensial hingga meningkatkan risiko jatuh dan menguras energi, mandi berlebihan bukan standar emas kebersihan seperti yang kita pikirkan. Sebaliknya, mencuci lebih jarang, hanya sekali atau 2 kali seminggu, bisa menjaga kulit lebih sehat, mengurangi kelelahan, dan bahkan menurunkan risiko infeksi. Dan bagian terbaiknya, tubuh Anda sudah memiliki sistem pembersihan bawaan yang bekerja luar biasa saat dibiarkan tanpa gangguan. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan mulai Anda terapkan dalam hidup Anda? Mungkin mengurangi mandi harian, beralih ke tisu pembersih lembut, atau menggunakan kursi mandi untuk keamanan. Tulis komentar di bawah dan bagikan pemikiran Anda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak kebijaksanaan tentang penuaan sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.